Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dedi Wulandari, mahasiswa POR semester 4 di nomor NPM 23150030031. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pembelajaran berbasis masalah atau problem bahasa kreatif, di mana pembelajaran berbasis masalah ini akan membangun kemandirian dan keterampilan berpikir kritis dari siswa. Sebelumnya, apa sih itu pembelajaran berbasis masalah? Jadi, pembelajaran berbasis masalah merupakan sebuah model pembelajaran di mana akan menjadikan masalah nyata sebagai pemicu proses belajar, di mana siswa secara tidak langsung diberi materi atau solusi, melainkan didorong untuk menyelidiki, menganalisis, dan menemukan sendiri pemecahan masalah tersebut melalui kerja kelompok, diskusi, serta eksplorasi berbagai sumber. Dengan pendekatan ini, siswa akan menjadi subjek aktif dalam belajar, sementara itu guru akan berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah beberapa ciri khas dari PBL itu sendiri. Yang pertama, permasalahan dunia nyata digunakan sebagai dasar kegiatan belajar. Yang kedua, belajar bersifat kolaboratif, artinya siswa bekerja sama dalam kelompok. Yang ketiga adalah pembelajaran mandiri, artinya siswa akan mencari informasi dari berbagai sumber. Dan yang keempat adalah guru berperan sebagai pembimbing, bukan pengajar utama. Dan yang kelima adalah hasil belajar akan menekankan pada proses berpikir dan pemecahan masalah, bukan sekedar jawaban benar ataupun salah. Selanjutnya adalah tujuan dari penerapan model ini. Di antaranya, 1. Akan mengembangkan kemampuan siswa dalam berpikir secara kritis, logis, dan reflektif. Yang kedua, mendorong keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga adalah melatih kemampuan bekerja sama, berkomunikasi, dan berorganisasi. Yang keempat adalah meningkatkan kemampuan mengambil keputusan berdasarkan analisis informasi. Dan yang terakhir adalah membentuk karakter pembelajar sepanjang hayat yang mandiri dan juga bertanggung jawab. Nah, langkah-langkah dari sistematis PBL adalah 1. Orientasi pada masalah, artinya siswa akan dikenakan pada situasi di mana masalah nyata yang kompleks. Dan yang kedua adalah pengumpulan informasi. Di sini siswa akan mengumpulkan data dari berbagai sumber untuk memahami masalah. Dan yang ketiga adalah analisis masalah dan identifikasi permasalahan utama. Artinya siswa akan berdiskusi untuk memahami akar masalah dan juga dampaknya. Yang keempat adalah pengembangan solusi dan ide pemecahan. Di sini siswa akan merumuskan beberapa alternatif solusi dan juga berdiskusi. Dan yang kelima adalah penyajian hasil. Artinya siswa akan mempresentasikan solusi dalam berbagai bentuk, misalnya presentasi, simulasi, dan juga poster. Yang keenam adalah refleksi dan evaluasi. Di sini peran guru adalah mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran dari siswa. Nah, yang akan saya bahas selanjutnya adalah peran guru dan siswa dalam PBL. Yang pertama, peran guru, yaitu 1. Menyusun skenario masalah yang menantang. Yang kedua, memandu diskusi tanpa memberi jawaban langsung. Dan yang ketiga adalah mengelola dinamika kelompok agar tetap fokus. Yang keempat, menilai proses kerjasama dan produk siswa. Sedangkan peran siswa dalam PBL ini adalah 1. Menjelajah informasi dari berbagai sumber. Dan yang kedua adalah berperan aktif dalam kelompok. Dan yang ketiga, menyampaikan ide dan juga solusi. Dan yang terakhir adalah bertanggung jawab atas proses belajar sendiri. Nah, saya akan mencontohkan implementasi PBL di dalam kelas dengan tema olahraga dan juga bahaya narkoba dalam pembelajaran PJOK SMP ataupun SMA. Di sini saya akan memberi masalah, yaitu banyak remaja atlet terpengaruh narkoba karena tekanan atau juga lingkungan. Langkah PBL-nya, pertama, siswa akan saya bagi menjadi kelompok. Dan yang kedua, masing-masing kelompok mengkaji dampak narkoba, penyebab remaja terjerumus, dan strategi pemecahan melalui olahraga. Yang ketiga adalah kelompok menyusun solusi dalam bentuk kampanye digital, poster, dan juga drama. Yang keempat, presentasi di depan kelas dan diskusi antara kelompok. Nah, terdapat kelebihan dan juga kekurangan PBL. Di dalam kelebihan
Dan yang keempat, membentuk kebiasaan berpikir kritis dan reflektif. Di balik kelebihan, terdapat kekurangan dalam PBL itu sendiri. Di antaranya, 1. Memerlukan waktu yang lebih banyak. Yang kedua, membutuhkan kemampuan guru dalam mendesain masalah yang tepat. Dan yang ketiga, tidak semua siswa aktif secara merata. Dan yang keempat, butuh dukungan sarana dan sumber belajar yang memadai. Dari yang pemaparan yang saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwasannya pembelajaran berbasis masalah merupakan pendekatan yang efektif untuk mendorong siswa berpikir aktif, bertanggung jawab, dan mampu menghadapi masalah nyata. Dalam era kurikulum merdeka dan pendidikan abad 21, PBL sangat relevan karena menanamkan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau COTS dan kolaborasi. Dan yang terakhir adalah, meski memiliki tantangan, PBL mampu menciptakan suasana belajar yang menarik, bermakna, dan juga menyenangkan jika diterapkan dengan tepat. Sekian dari saya, Dewi Mulandari. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi, Bu. Jadi hari ini kita akan belajar kayak biasa. Kita akan menjalankan simulasi pembelajaran berbasis masalah atau sering disebut dengan PBL. Temanya ini kali ini sangat penting dan dekat dengan kehidupan kita, yaitu olahraga dan bahaya narkoba terhadap kesehatan fisik. Karena kalian semua saat ini sedang pada fase tumbuh dan harus menjaga tubuh tetap sehat. Hari ini Ibu akan bagi kalian menjadi 2 kelompok. Di sini di dalam kelompok kalian akan berpikir, berdiskusi, dan menyusun solusi kreatif. Sebelum Ibu bagikan materinya, sekarang Ibu mau hitung 1 sampai 4. Dimulai dari Ruth. 1, 2, 3, 4, 1, 2. 3. Oke, jadi di sini ada 2 kelompok. Yang pertama, 1, 2, 3, 4 masuk ke dalam kelompok 1. 1, 2, 3 masuk ke dalam kelompok kedua. Oke, hari ini kelompok 1 akan Ibu kasih tugas, yaitu analisis dampak narkoba terhadap performa olahraga. Dengan masalahnya, mengapa pengguna narkoba mengalami penurunan performa dalam olahraga. Tugas kalian: 1. Mendiskusikan dampak zat adiktif seperti sabu, ganja, heroin, dan sebagainya terhadap kekuatan otot, daya tahan,
sabu, ganja, heroin, dan lainnya mempengaruhi kekuatan otot, menurunkan daya tahan tubuh, merusak koordinasi gerakan, dan mengacaukan fungsi mental seperti konsentrasi dan pengendali emosi. Dalam jangka pendek, pengguna mungkin merasa berenergi secara semu, tetapi dalam jangka panjang, performa fisik dan psikologis menurun secara drastis. Dan dampak zat adiktif terhadap kekuatan otot dilanjutkan oleh teman saya Dayani. Dampak zat adiktif terhadap kekuatan otot, zat seperti sabu dan heroin dapat merusak jaringan otot dan saraf. Sabu menyebabkan tubuh bekerja secara berlebihan, memicu kelelahan otot kronis, bahkan dalam aktivitas ringan. Penggunaan sabu sering merasa kuat di awal, tetapi otot sebenarnya bekerja melebihi kapasitas dan akhirnya mengalami degradasi. Heroin dan depresa lainnya menekan sistem saraf pusat, sehingga otot menjadi lemas dan tidak bisa merespon latihan fisik dengan baik. Ganja mengganggu keseimbangan hormon yang dibutuhkan untuk pertumbuhan otot seperti testosteron. Baik, dampak terhadap daya tahan tubuh. Narkoba seperti ganja dan heroin memperburuk kerja paru-paru dan jantung. Paru-paru tidak mampu menyerap oksigen secara optimal, yang menyebabkan tubuh cepat lelah. Dan pengguna narkoba pun rentan mengalami aritmia atau gangguan detak jantung, sehingga daya tahan tubuh sangat rendah. Dalam olahraga, daya tahan sangat penting untuk mempertahankan performa dalam durasi lama. Atlet yang menggunakan narkoba cenderung cepat kehabisan napas, sulit mengikuti ritme latihan, dan rentan pingsan dan cedera. Dampak terhadap koordinasi gerak. Koordinasi gerak adalah kemampuan tubuh untuk mengatur kedua otot dan saraf cepat dalam bergerak. Ganja dan heroin mempengaruhi sistem motorik pusat, menyebabkan gerakan menjadi lambat, kaku, dan tidak sinkron. Pengguna sabu dalam jangka panjang akan mengalami tremor atau getaran tubuh tidak kendali, hilang keseimbangan, serta kesulitan dalam mengendalikan arah dan ritme gerakan. Semua ini bukan membuat pengguna narkoba sangat tidak cocok untuk kegiatan olahraga, terutama yang menuntut refleks cepat seperti bola basket, sepak bola, dan atletik. Dampak terhadap konsentrasi dan mental. Zat adiktif sangat merusak sistem kerja otak. Sabu dan kokain membuat otak bekerja sangat cepat secara tidak alami, menimbulkan kecemasan, insomnia, dan delusi. Heroin dan ganja menekan fungsi kognitif, membuat penggunaan sorry fokus, mudah lupa, dan tidak mengambil keputusan dengan baik. Dalam olahraga, konsentrasi dan mental sangat penting, terutama dalam menghadapi tekanan saat bertanding. Atlet yang kecanduan narkoba seringkali mengalami depresi, kehilangan motivasi, dan bahkan agresif atau apatis di lapangan. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok 2 itu persilakan maju ke depan presentasikan hasil diskusinya. Ayo kelompok 2 maju semua. Oke. Oke, waktu dan tempat Ibu persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 2. Perkenalkan nama saya Febiola Bumala, NPM saya 231503. Perkenalkan nama saya Bisa Giting, NPM 2315030019. Nama saya Riza Warus, NPM 2315030006. Perkenalkan nama saya Tengah Giting, NPM saya 3150020. Jadi di sini kami membahas masalah pokok mengenai bagaimana aktivitas olahraga di sekolah dapat menjadi benteng pencegahan narkoba. Olahraga di sekolah bukan hanya kegiatan fisik semata, tetapi juga saran pengembangan karakter dan pembentukan pola hidup sehat. Dalam konteks pencegahan narkoba, olahraga berfungsi sebagai kegiatan positif yang
mengakui dalam kelompok dan mencoba narkoba hanya karena ingin diterima tanpa kegiatan yang positif. Tekan ini sulit dilawan. 2. Minim kegiatan positif. Ketika siswa memiliki hanya banyak waktu luang tanpa aktivitas produktif, mereka lebih mudah merasa bosan dan mencari hiburan yang salah. Lingkungan yang tidak menyediakan kegiatan sehat seperti olahraga membuat remaja lebih rentan terhadap ancaman menggunakan dan adiktif. 3. Stres akademik. Tuntutan nilai, beban ujian, dan tekanan dari orang tua membuat siswa merasa tertekan secara mental. Jika stres ini tidak disalurkan dengan cepat yang sehat, seperti lewat olahraga, maka pelarian ke narkoba bisa dianggap sebagai jalur keluar jangka pendek yang berbahaya. Solusi pencegahan melalui ekstrakurikuler olahraga. 1. Menyalurkan energi dan emosi secara positif. Olahraga membantu siswa melepaskan ketegangan dan stres melalui aktivitas fisik. Endorfin yang dilepaskan saat berolahraga bisa meningkatkan suasana hati dan mengurangi kecemasan. Siswa pun tidak mudah mencari pelarian ke narkoba. Yang kedua, meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri. Melalui olahraga, siswa dapat menemukan keunggulan diri dan meraih prestasi. Hal ini penting untuk membangun percaya diri sehingga mereka tidak mudah terpengaruh oleh tekanan teman atau keinginan untuk pamer dengan cara negatif. Yang ketiga, menciptakan lingkungan sosial sehat. Kegiatan olahraga melibatkan kerjasama tim, pertemanan yang sehat dan kedisiplinan. Ini membentuk lingkungan positif yang menjadi tameng terhadap pengaruh buruk dari luar. Anak-anak yang terlibat dalam tim olahraga biasanya punya pergaulan yang lebih terkontrol. Yang keempat, membentuk gaya hidup sehat. Atlet atau siswa yang aktif olahraga akan sadar pentingnya menjaga tubuh dari zat-zat berbahaya. Mereka memiliki pola pikir yang lebih kuat untuk mengatakan tidak pada narkoba karena tahu dampak buruknya terhadap fisik dan forma. Tujuannya yaitu setiap siswa wajib terlibat minimal dalam satu kegiatan olahraga, mengisi waktu luang dengan kegiatan sehat dan terstruktur, meningkatkan semangat aktivitas dan disiplin siswa. Implementasinya yaitu menyediakan beragam pihak ekstrakurikuler seperti futsal, basket, voli, pencaksilat, atletik, dan senam. Melibatkan guru PJOK dan alumni sebagai pelatih pembina, mengadakan turnamen internal secara berkala untuk memacu semangat kompetisi sehat. Dampak positifnya yaitu siswa menjadi aktif, semangat, dan bangga dengan kegiatannya. Keterlibatan dalam kegiatan positif mengurangi risiko penyalahgunaan narkoba. Sekolah menjadi tempat yang menyenangkan dan mendidik secara fisik dan mental. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Kelompok 2, terima kasih. Kasih. Kelompok 2, silakan untuk kembali ke tempat. Jadi dari pemaparan kelompok 1 dan kelompok 2 sudah bagus, tetapi di sini ada sedikit tambahan dari Ibu, yaitu kesimpulan. Untuk kelompok 1, kesimpulannya adalah bahwasannya penggunaan narkoba ini memiliki dampak yang serius terhadap performa atlet dalam semua aspek tanpa terkecuali, mulai dari fisik hingga psikologis. Artinya, olahraga membentuk tubuh dan pikiran yang optimal, dan narkoba merupakan musuh utama bagi keduanya. Remaja dan juga atlet muda harus disadarkan bahwa narkoba itu bukan hanya merusak kesehatan, tetapi juga merenggut masa depan dan mimpi mereka. Oleh karena itu, gaya hidup yang sehat dan menjauhi narkoba adalah sebuah fondasi utama dalam membangun karir atlet yang sukses dan juga bermakna. Sedangkan untuk kelompok 2, Ibu
dengan mengidentifikasi faktor penyebab seperti yang kalian sebutkan tadi. 1. Tekanan pergaulan. 2. Kurangnya kegiatan positif. 3. Stres akademik. Dan yang keempat, kita bisa merancang solusi yang nyata melalui program olahraga yang menarik dan juga mendidik. Di sini, Ibu bisa pahami bahwasannya ekstrakurikuler olahraga bukan hanya mencegah narkoba, tetapi juga membentuk generasi muda yang sehat, tangguh, dan juga berkarakter. Sekolah perlu menjadikan olahraga sebagai budaya, bukan sekedar kegiatan tambahan. Anak-anak, setelah kita menyaksikan presentasi kalian masing-masing tadi, kita bisa menarik kesimpulan yang Ibu sebutkan tadi. Jadi, di sini Ibu ada pesan bahwasannya tubuh sehat tanpa narkoba adalah prestasi maksimal. Jadikan olahraga sebagai sahabat dan jauhi narkoba sebagai musuh. Terima kasih atas semangat dan kreativitas kalian. Tetap sehat, tetap aktif, tetap berpikir cerdas. Sampai berjumpa